Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Zawa Ulian Nurza, lalu ada Sanca Adiliah Putri Rusdiana, dan Naili Fitratunisa. Di sini kami akan mempresentasikan tugas teosofi yang berjudul Kaidah Memahami Bisikan Rohani, Studi Perbedaan Pencerahan Ilahi, Bimbingan Malaikat, Bisikan Setan, dan Godaan Nafsu. Pengertian bisikan rohani menurut KBBI adalah bisikan artinya suara hati, sedangkan kata rohani berasal dari bahasa Arab dengan etimologi Arab ruhani, hal yang berkaitan dengan nyawa, atau biasa dikaitkan dengan roh. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa bisikan rohani adalah suara hati yang berasal dari para roh. Selanjutnya yaitu macam-macam bisikan rohani. Yang pertama adalah pencerahan ilahi. Ilahi mempunyai arti Tuhanku atau sesembahanku. Kata ilahi atau ma'bud merupakan sesembahan atau sesuatu yang disembah dan diibadahi. Bisikan rohani atau intuisi ilahi akan diraih ketika berusaha menghidupi hati dengan rifatullah. Bisikan itu bukan sekedar bisikan biasa, tetapi merupakan nur ilahi yang memenuhi keseluruhan sudut hati. Nur ilahi ini terbagi menjadi 3 tingkatan, dengan meninjau kelas dalam suluk, yaitu kelas pemula, kelas pertengahan, dan kelas puncak. Kelas pertama ialah warid al-intibah, yaitu cahaya yang mengeluarkan dari kelalaian yang gelap kita menuju kesadaran dan ingat kepada Allah. Kelas pertengahan dimasuki warid al-iqbal, yakni cahaya yang dihujamkan ke dalam hati yang menyebabkan hati akan selalu berzikir kepada Allah dan melupakan segala selain Allah. Yang terakhir yaitu kelas dimasuki al-warid al-wisal, yakni cahaya yang menguasai hati seberang hamba lalu menguasai lahir dan batinnya, sehingga ia menjadi sirna dari dirinya, izzat al-himam fi syarm al-hikam karya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sanca Adiliah. 2. Bimbingan malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, tidak makan dan minum, dan juga tidak mempunyai nafsu seperti manusia. Malaikat merupakan makhluk yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membangkang kepadanya. Malaikat selalu beribadah kepada Allah tiada henti dan mereka sedang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Malaikat mempunyai kemampuan yang diberikan oleh Allah, yaitu mereka dapat mengubah bentuknya seperti manusia atau yang lainnya. Karena malaikat sangat tunduk sekali kepada Allah, mereka juga membisikkan sesuatu kepada manusia. Bisikan yang mengajak kebaikan seperti mengajak melakukan sesuatu yang fardu, wajib, dan sunnah. Malaikat juga mengajak manusia agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ilmu yang benar dan mengajak manusia akan mendapatkan keselamatan. Tiga, bisikan setan. Allah dalam banyak kesempatan dalam Al-Quran memberikan keterangan bahwa setan yang merupakan keturunan iblis adalah musuh bagi umat manusia. Bahkan syaitan telah berikrar untuk terus menyesatkan keturunan Adam alaihissalam hingga akhir masa. Salah satu kelebihan syaitan adalah ia melihat manusia, namun manusia tidak melihatnya. Bisikan secara umum menurut Al-Ghazali adalah jejak-jejak yang muncul dalam hati seorang hamba, lalu mendorongnya untuk bertindak atau meninggalkan sesuatu. Bisikan tersebut menurut Al-Ghazali terdiri dari 4 kategori,
Pertama, diciptakan oleh Allah dalam hati manusia sejak semula tanpa sebab, disebut dengan khatir. Kedua, diciptakan sesuai dengan tabiat manusia, disebut dengan nafsu. Ketiga, diciptanya dan disebut dengan was-was. Keempat, diciptakan oleh Allah dan dikenal dengan ilham. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ialah godaan nafsu. An-nafsu berasal dari bahasa Arab yang memiliki banyak makna. Lafaz al-mushtarak yaitu jiwa, ruh, darah, jasad, diri orang, hasrat, dan kehendak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafsu memiliki 4 definisi. Yang pertama, keinginan atau dorongan hati yang kuat. Kedua, dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik. 3, selera atau gairah. Dan terakhir, panas hati atau marah. Dari keempat definisi tersebut disimpulkan bahwa nafsu ialah keinginan atau dorongan dari hati seseorang untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Sebagian besar menunjukkan bahwa nafsu mendorong kepada keburukan. Meskipun demikian, sebenarnya nafsu yang memiliki makna negatif di dalam pandangan manusia memiliki beragam bentuk, yaitu yang pertama nafsu amarah bi'asu, yang kedua nafsu lawwamah, yang ketiga nafsu musawwalah, dan yang terakhir nafsu muhmainah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.